2025 Rabu 11 September 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 6 DPR RI, selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Masudi. Saya ucapkan selamat datang kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, dan selamat datang kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, beserta seluruh jajarannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami muliakan, menurut laporan dari Sekretariat Komisi 6, rapat kerja hari ini telah dihadiri dan ditandatangani 10 anggota, izin 13, jumlah fraksi 5. Quorum fraksi telah terpenuhi, maka perkenanlah kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bisa setujui ya? Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri BUMN atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja hari ini. Sesuai undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat kerja hari ini untuk membahas mengenai yang pertama, penyesuaian RKKL tahun anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran. Dan yang kedua, lain-lain. Untuk itu kami ingin mendapatkan persetujuan sesuai jadwal yang telah kami tetapkan atau telah ditetapkan, apakah rapat pada hari ini bisa kita akhiri pukul 12 jam 1? 12.30 ya, maksimal. 12.30. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan surat pimpinan Badan Anggaran nomor B/111.2/05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2025, maka dapat kami sampaikan hasil pembahasan belanja kementerian lembaga dari Badan Anggaran sebagai bahan penyempurnaan RKKL Mitra Kerja Komisi 6 tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Yang pertama, Pagu anggaran tahun anggaran 2025 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia ditetapkan sebesar 937.170 juta rupiah. Yang kedua, Pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ditetapkan sebesar 1.853.280 juta rupiah. Ketiga, Pagu anggaran tahun 2025 Kementerian BUMN Republik Indonesia ditetapkan sebesar 277.500 juta rupiah. Berdasarkan Pagu anggaran tersebut, hanya Kementerian Perdagangan yang mendapatkan tambahan anggaran yakni sebesar 200 miliar rupiah.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami berharap kepada masing-masing kementerian untuk dapat segera menyampaikan rencana kerja anggaran kementerian dengan rincian per program untuk selanjutnya bisa disampaikan ke Badan Anggaran Republik Indonesia sebagai bahan penetapan yang selambat-selambatnya tanggal 12 September 2024. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seperti rapat hari ini merupakan suatu rapat rangkaian sejak pagu indikatif ke pagu indikatif ke pagu definitif. Kita Komisi 6 selalu mencermati bagaimana masa transisi pemerintahan tentunya selalu terkait dengan interkoneksitas anggaran kementerian antara kementerian yang saat ini dengan kesinambungan program pemerintah atau kementerian yang selanjutnya. Dan semoga 3 menteri yang ada di sini kita harapkan masih berlanjut untuk menjadi menteri di masa pemerintahan ke depan. Dalam proses transisi pemerintahan, kesinambungan anggaran menjadi elemen krusial yang memastikan stabilitas pembangunan dan keberlanjutan program-program strategis. Anggaran negara adalah fondasi bagi pelaksanaan kebijakan publik dan oleh karena itu kesinambungan antara anggaran yang telah disusun sebelumnya tentunya dengan visi serta program pemerintahan baru perlu dirancang secara matang dan itu pun sudah kita bahas di dalam rapat-rapat sebelumnya. Kesinambungan anggaran mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Pemerintahan baru dengan program-program prioritasnya harus mampu merespon tantangan yang ada dan tetap menghargai dan melanjutkan program-program vital dari pemerintah sebelumnya. Hal ini penting agar tidak terjadi penurunan kinerja, terutama dalam sektor-sektor esensial seperti kalau di dalam lingkup kita adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Ini penting karena kesinambungan anggaran juga membantu menjaga kepercayaan publik terhadap konsistensi kebijakan negara. Dalam menjaga kesinambungan tersebut, pemerintahan baru tetap memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian dan inovasi. Penyesuaian ini dilakukan agar lebih sesuai dengan visi misi baru yang ingin dicapai tanpa harus mengorbankan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana anggaran. Setiap pemerintahan memiliki agenda prioritas dan kebijakan fiskal yang baik harus mampu mengakomodasi perubahan tersebut tanpa mengabaikan pencapaian jangka panjang yang telah direncanakan sebelumnya. Pada akhirnya kesinambungan anggaran adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, memastikan sinergi antara program pemerintahan baru dan pengelolaan anggaran yang berkesinambungan. Negara dapat terus bergerak maju, merespon perubahan yang tepat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, kami akan mempersilahkan kepada Menteri Koperasi, UMKM, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri BUMN Republik Indonesia untuk menyampaikan tanggapan terhadap penyesuaian RKKL tahun anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang pertama kami memberikan kesempatan kepada Menteri Koperasi. Kami silakan Pak Teten Mas Duki. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 DPR RI, juga rekan sejawat nih Pak Mendag, Pak Erik bersama jajaran. Yang 2 ini lanjut Pak. Kalau ini saya pidato terakhir Pak.
Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya ingin menyampaikan bahwa penyesuaian rencana kerja dan anggaran kementerian tahun 2025 sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran. Nah, tadi Pak Ketua sampaikan anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2025 sebesar 937,16 miliar. Ini kurang sebenarnya Pak, tapi ya sudah. Dan ini akan digunakan untuk dukungan manajemen sebesar 388,23 miliar dan untuk kewirausahaan 548,92 miliar. Kami atas nama jajaran Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 DPR RI atas dukungannya dan kerjasamanya selama 5 tahun terakhir. Kemitraan yang sangat erat ini kami rasakan sangat membantu kami dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis untuk pengembangan koperasi dan UKM di Indonesia yang cukup besar. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila selama kerja sama ini terdapat kekurangan baik dalam perencanaan maupun juga dalam pelaksanaan. Kami berharap hal-hal tersebut tidak mengurangi semangat kebersamaan kita dalam terus membangun dan memajukan koperasi dan UKM di masa yang akan datang. Kedepan kami sangat berharap Komisi 6 DPR RI terus memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Koperasi dan UKM, terutama dalam mendorong inovasi yang berkelanjutan untuk pengembangan koperasi dan UKM yang lebih tangguh, lebih kompetitif di era persaingan bebas saat ini. Kami juga mohon dukungan dalam memperkuat kelembagaan sehingga Kementerian Koperasi dan UKM dapat ditingkatkan dari Kementerian Kelompok 3 menjadi Kementerian Kelompok 2 sejalan dengan peran strategis dan urgensinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Ketua dan seluruh anggota DPR RI Komisi 6 yang terhormat, Pak Teten, Pak Erik yang saya hormati dan seluruh jajaran. Sebagaimana Pak Ketua kita sudah sepakati kemarin anggaran kami 1.653.277.516.000 rupiah sudah disetujui. Dan juga disetujui oleh Komisi 6 kami mengajukan tambahan 500 miliar rupiah. Satu untuk penguatan perwakilan perdagangan, pemasaran produk Indonesia di luar negeri, promosi peningkatan ekspor, integrasi informasi ekspor dan penguatan kebijakan peningkatan ekspor. Ini sebagian besar untuk meningkatkan kemampuan ekspor kita. Jadi sangat diperlukan. Apalagi sekarang Pak Ketua, dulu ADAK, kemudian ITPC itu anggarannya dari Kemenlu, sekarang enggak lagi, diserahkan kepada kita. Sudah diserahkan kepada kita, anggaran kita enggak ada, jadi itu bisa pulang. Gitu. Oleh karena itu memang ini pilihan yang berat kalau sampai kita enggak dapat gitu, karena pilihannya kita akan pilih cara lain, sebagian besar ITPC akan pulang ke tanah air. Saya kira demikian, mohon bantuannya, mudah-mudahan yang kita ajukan 500 itu bisa kita dapatkan. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kami persilakan pada Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tentu terima kasih pimpinan dan tentu para sahabat Komisi 6 yang hadir hari ini dan tentu para menteri, Pak Teten, Pak Zul. Saya terus terang berkali-kali selalu menyampaikan tidak mungkin kelancaran pemerintahan ini bisa tercapai tanpa kontribusi dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Dalam kurun waktu 5 tahun ini kita selalu bersama-sama bersama Komisi 6 tidak hanya menjadi mitra kerja yang solid, tetapi juga menjadi mitra dalam menjaga prinsip check and balance sebagai tentu tupoksi kita masing-masing. Karena itu kembali kami dari Kementerian BUMN mengucapkan terima kasih atas supportnya dan tentu seperti yang telah disampaikan sebelumnya dengan upaya-upaya yang kita telah lakukan bersama-sama, ya memang anggarannya ternyata tetap, tapi target dividen naik menjadi 90T. Jadi ya mumpung ini bagian dari cobaan buat kami di BUMN gitu ya. Dan mudah-mudahan kembali tidak mengendorkan kinerja kami dan saya tidak tahu ini saat yang tepat mungkin kalau kemarin di rapat terakhir kayaknya ini rapat yang tidak ada lagi ternyata ada lagi, mungkin saya siapkan pantun sebagai penutup. Jarang-jarang saya kasih pantun, baru tadi malam nulisnya ini. Masuk Senayan mengucap salam. Sebelum pergi kita berbaris rapi. Terima kasih untuk Komisi 6 atas sinergi yang bermanfaat bagi negeri. Boleh 2 ya, boleh 2 ya, boleh. Enggak 3 kok, enggak 2. Ke Pulau Seribu mendayung sampan. Sampai di sana membakar ikan. Jika ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan, izinkan mohon maaf kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan kawan-kawan, apakah perlu pendalaman atau merespon pantun? Teman-teman, apa yang disampaikan oleh kementerian dari apa yang sudah diputuskan Badan Anggaran yang perlu kita sepakati bersama tetap terkait bagaimana anggaran itu memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat lewat keputusan politik di Komisi 6 dengan mitra kerja kita. Untuk itu masih ada yang mendaftar untuk pendalaman. Yang pertama Pak Amin dari PKS. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 6 yang saya hormati, Bapak-Bapak Menteri, Pak Menkop KM, Pak Mendak, Pak Men BUMN dan Wakil, dan semua jajaran, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Erick bilang anggarannya tetap atau bahkan ada yang berkurang sebagai ujian, semoga dengan ujian itu semakin kuat Pak. Gitu. Kalau orang-orang beriman tuh diuji kan semakin kuat Pak imannya Pak. Ya. Memang ini Komisi 6 konon Pak ya. Ini mitra-mitra kita ini anggarannya paling kecil, bahkan kadang-kadang diledek sama mitra komisi-komisi yang lain ini. Baik, saya singkat saja Pak. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan dan khusus buat Pak Erick ya. Karena Pak Zul sama Pak Teten baru pekan kemarin kita ketemu dan saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Dan yang saya sampaikan Pak Erick ini pun sebetulnya sudah di state, Pak Erick sendiri sudah membuat pernyataan di publik terkait dengan merger AP1 AP2 ya, yang intinya bahwa dari dampak dari atau proses merger itu tidak akan berdampak pada ya PHK, pengurangan karyawan. Dan ini yang memang
ya biasa ada kegelisahan karena apa yang ingin dicapai dari merger itu kan selain peningkatan kapasitas bisnis, kualitas layanan, ya tentu efisiensi, efektivitas. Nah, dengar kata efisiensi kan nanti ujung-ujungnya kan orang berpikir ada perampingan, ada pengurangan gitu loh. Jadi walaupun Pak Erik sudah menyampaikan di publik, ini banyak pihak yang berharap untuk menyuarakan, memastikan bahwa dari proses merger itu tidak akan ada pengurangan karyawan. Tentu saja kita berharap memang Kementerian BUMN dan saya yakinlah sudah membuat bisnis planning yang matang, yang bukan saja merger, tapi juga pasca merger apa saja bisnis-bisnis yang akan dikerjakan, baik yang aerotika maupun non aeronautika itu, ya. Dan tentu kita berharap dari penguatan bisnis yang ada nanti tidak akan ada monopoli juga, itu sisi lain. Tetap BUMN menjalankan perannya sebagai pembina, pemberdaya UMKM, khususnya UMKM lokal. Itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara hal yang sangat menjadi perhatian publik Pak, di Kementerian BUMN dan tentu di kami sebagai Komisi 6 adalah ini Menteri BUMN melalui BUMN setiap tahun ini PMN terus begitu kan. Publik itu tidak paham betul bahwa sebagian besar dari PMN ini adalah untuk penugasan, untuk PSO gitu loh. Nah cuman memang yang selama ini juga agak mengganjal di kami, dari PSO atau PMN yang diberikan kepada BUMN dengan judul PSO itu kadang-kadang tidak sebanding dengan kebutuhan biaya yang dibutuhkan oleh BUMN itu sendiri. Ada ketersendatan, ada kelambatan, ada jumlah yang tidak sama, yang tentu sangat berdampak bagi keuangan BUMN itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa ya memang salah satu fungsi atau tugas BUMN adalah sebagai agent of development. Ya, tapi tentu kita juga ke depan tidak ingin ya penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN itu berdampak bagi nasib BUMN itu sendiri, dan itu tidak sedikit. Nah cuma kami di Komisi 6 selama ini kan tidak mendapatkan laporan yang rinci. Dampak dari penugasan untuk membangun infrastruktur BUMN karya, ya mestinya sekian kemudian dikasih PMN sekian gitu kan. Kemudian dampak penugasan untuk misalnya bangun listrik, jaringan listrik, untuk BBM misalnya, subsidi BBM, ini seberapa besar dampak dari penugasan itu. Oleh karena itu pimpinan Komisi 6 memang menurut saya kita penting Pak membentuk semacam panja penugasan BUMN sehingga kita bisa membuat kajian, menilai secara detail apa dampak dari penugasan itu dan apa sebaiknya, bagaimana seharusnya pola penugasan dan pemberian PMN itu dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menjadikan nasib BUMN itu ya menjadi lebih buruk, karena juga selain menjalankan penugasan pemerintah, BUMN juga diberi target untuk mencapai profit yang setinggi-tingginya. Ya kalau itu disetujui kita misalnya membuat panja, nanti panja dibikin carryover sampai periode yang akan datang. Saya kira itu Pak Pimpinan dan Pak Menteri semua, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Saya akhiri dengan pantun, menyambut pantunnya Pak Erik dari Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang selalu di Komisi 6 ini memutuskan politik anggaran antara kos yang kita keluarkan dan terukur dengan benefit yang langsung menyentuh ke persoalan masyarakat atau kesejahteraan. Nah memang selain anggaran ada dua sayap yang tadi disinggung oleh Pak Amin adalah sayap belanja BUMN. Maka dengan anggaran kos yang kita keluarkan dan belanja BUMN, disitulah sebenarnya ukuran-ukuran PDB kita itu sejauh mana investasi, konsumsi, peningkatan ekspor, pengurangan impor dan yang lain-lainnya itu bisa terukur. Dan itu menjadi suatu hal-hal yang narasi-narasi teknokratik di dalam konsepsi kita bicara anggaran. Selanjutnya kami persilakan Mbak Evita. Terima kasih Bapak Pimpinan
Bapak Menteri dan jajaran, Bapak Menteri-Menteri dan jajaran yang saya hormati, untuk hal-hal yang berkaitan dengan anggaran, saya rasa saya nggak akan ngomong banyak ya Pak ya, karena itu sudah given. Kita juga udah nggak bisa apa-apa lagi. Namun saya sebagai anggota Komisi 6 sangat prihatin Pak, bahwa anggaran mitra-mitra kerja kita ini udah kecil, diperkecil dengan pemotongan yang ada. Termasuk Kementerian Investasi kemarin waktu kita ketemu, pemotongannya juga sangat-sangat luar biasa. Padahal menteri-menteri di depan kita ini, mitra kerja kita termasuk investasi, adalah menteri-menteri yang menjadi penggerak perekonomian kita. Kan aneh ya, menteri-menteri penggerak perekonomian tapi dibekali dengan anggaran yang menurut saya dengan target yang tadi Pak Erik katakan, target investasi ke depan, ya memprihatinkan ya, dan saya yakin tidak akan mencukupi gitu. Kalau nggak pinter-pinter gimana caranya supaya program-program ke depan itu, target-target itu bisa tercapai. Saya hanya ingin mengambil kesempatan ini Pak Bimo, bahwa tentunya pemerintahan Pak Jokowi 1 bulan lagi nih Pak. 1 bulan lagi akan berakhir. Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Akan hadirlah presiden terpilih kita Pak Prabowo dan wakil presiden Pak Gibran Raka Buming Raka. Saya nggak tahu apakah menteri-menteri ini, saya yakin banyak yang akan duduk kembali, tapi apakah akan tetap menjadi mitra Komisi 6 atau tidak? Nah ini yang kita nggak tahu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih Pak Menteri, ya kan, selama kita bermitra 5 tahun. Tadi saya sampaikan, Pak Erik sampaikan, saya merasakan kemitraan itu benar-benar terjalin antara menteri-menteri mitra-mitra kerja kita Komisi 6, dan pada kesempatan yang baik ini juga saya mohon maaf apa ada kata-kata yang tajam, kata-kata yang tidak berkenan ya Pak ya. Tentunya tujuannya cuma satu Pak, untuk kepentingan nasional masyarakat, bangsa dan negara kita. Saya ini kelihatannya keras Pak, karena saya bukan orang Jawa ya, dapilnya Jawa. Tetapi kalau ngomong biasa dibilang marah. Ngomong biasa dibilang marah, padahal nah ini pasti bilang dibilang dong, asli juga mana marah. gitu, asli Padahal mana itu. enggak marah. Saya ucapkan terima kasih Pak. Saya hanya ada poin-poin penting yang ingin saya ingatkan kepada Pak Menteri. Pak Teten, Undang-Undang Koperasi. Bagaimana ke depan ini Kementerian Pak Teten ini bisa menjadi mendukung yang namanya perkembangan daripada koperasi kita. Undang-undang koperasi kita belum jadi, ini menjadi PR dari Kementerian UMKM. PR Bapak juga satu lagi, bagaimana UMKM kita ini naik kelas Pak. Ya kan, nah ini banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk UMKM ini. Kalau untuk Pak Menteri Perdagangan, ya tentunya tadi yang disampaikan bagaimana kita melakukan penguatan pangsa ekspor kita Pak, untuk ekspor utama kita maupun ke depan tujuan pasar-pasar non-tradisional kita. Dan bagaimana Kementerian Perdagangan ke depan mampu Pak untuk mencari solusi daripada persoalan-persoalan distribusi nasional kita Pak. Karena kita tahu berapa tahun terakhir ini ya kebutuhan pokok sajalah kita mempunyai masalah di dalam hal tersebut. Kemudian juga pengawasan terhadap barang impor, Pak Zul. Bagaimana ke depan itu kita mengedepankan kepentingan daripada produk-produk nasional kita. Untuk Pak Erik, bagaimana saya ingin ke depan melihat Pak Erik banyak yang sudah dilakukan oleh Kementerian BUMN, bagaimana BUMN kita ini go global Pak. Saya ingin melihat BUMN kita ini seperti BUMN Singapura, Pak ya. Benar-benar mereka mempunyai peranan besar di dalam global, kancah globalnya tersebut Bapak. Kemudian tentunya membantu Pak Kementerian Perdagangan juga sinergisitas di dalam peningkatan ekspor, ekspansi ke pasar-pasar internasional. Dan saya berharap dalam ke depan ini Pak tentunya diselesaikan nih. Saya sudah melihat Pak Erik di akhir penghujung sudah mulai nih menyelesaikan masalah-masalah daripada yang ada, korupsi, masalah utang piutang dan lain-lain dengan jiwasraya yang Bapak ini kan lakukan. Dan kita harap ke depan PR BUMN ini sangat besar ke depan, dan
tentunya tadi diharapkan bahwa BUMN ini memang menjadi tiang daripada perekonomian Indonesia ke depan. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Tetap program-program prioritas dan program-program vital yang tetap harus dijalankan untuk pemerintahan ke depan, dan kesinambungan ini tercermin dalam hal yang menyangkut anggaran. Selanjutnya kami persilahkan ke Pak Andri Rosadi. Siap, terima kasih Mas Bimo. Seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri, Kang Teten, Bang Zul, Pak Erik, dan seluruh jajaran. Yang pertama-tama tentu ini mungkin rapat kita terakhir ya, Komisi 6 dengan Bapak-Bapak Menteri bertiga sebagai jabatannya masing-masing. Kang Teten saya nggak tahu mau kemana, Bang Zul saya juga nggak tahu apakah tetap di sini atau jadi Menko nanti, itulah. Pak Erik juga apakah jadi Menteri BUMN atau jadi Menko kita juga nggak tahu, kan. Tergantung semuanya Presiden terpilih yang akan memutuskan. Tapi sebagai anggota Komisi 6, fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Sumatera Barat, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ke Bapak-Bapak bertiga. Kang Teten bagaimana sebagai Menteri Koperasi begitu gerak cepat untuk membantu laporan kami terhadap penipuan masyarakat di Darmasraya. Saya ucapkan banyak terima kasih Kang atas apresiasi dan kecepatannya. Yang kedua untuk Bang Zul sebagai Menteri Perdagangan yang kita nggak tahu mau jadi Menko atau jadi Menteri Perdagangan lagi ya. Yang jelas saya ucapkan banyak terima kasih ya. Alhamdulillah saya Bang mau melaporkan berkat bantuan Kementerian Perdagangan kepada kami di Sumatera Barat. Yang pertama, rekomendasi teknis yang diusulkan oleh Kementerian Perdagangan itu sudah terwujud di mana pasar fase 7 melalui anggaran Kementerian PUPR sudah hampir selesai ya. Mungkin 97% dengan nilai 103 miliar. Itu kolaborasi saya Bang Zul dengan Wali Kota Padang Henry Septa, kadernya Bang Zul. Alhamdulillah itu sudah kita wujudkan. Mudah-mudahan di hujung jabatan Pak Jokowi bisa diresmikan di Kota Padang. Lalu juga saya mendapatkan bantuan ada 5 pasar lain di pesisir selatan, di Darmasraya, di Sijunjung, dan di Kota Padang juga ada 2 di Pasar Belimbing dan Ulak Karang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Perdagangan yang telah membantu Sumatera Barat, daerah pemilihan kami bisa terus ekonominya bergerak. Mudah-mudahan setelah ini apakah Bang Zul tetap Mendak atau kader yang Bang Zul jadi Mendak, kita lanjutkan rekomendasi teknis di Padang pasar fase 1 sampai fase 6 Bang Zul. Yang kedua untuk Pak Menteri BUMN, ketiga dong, tadi pertama Kang Teten, kedua Bang Zul, ketiga Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang luar biasa, yang bisa membawa kebangkitan sepak bola Indonesia ini luar biasa ya. Alhamdulillah ya, harapan kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 masih bisa terjaga insya Allah, amin. Saya mengucapkan terima kasih Pak Erick bahwa mimpi besar saya yaitu pembangunan flyover Sitinjau Laut yang mungkin banyak orang bilang itu tidak mungkin, tapi insya Allah KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha di mana di Hutama Karya sebagai pemrakarsa itu bisa berjalan insya Allah dalam berapa hari ke depan, mungkin 2 hari lagi akan diumumkan oleh Kementerian PUPR sebagai pemenang. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erick Thohir, Menteri BUMN yang sudah memberikan dukungan kepada salah satu BUMN karya, Hutama Karya, untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Dan tadi malam waktu nonton bola, saya bertemu dengan Dirjen Bina Marga, diinformasikan insya Allah dalam beberapa hari ini akan diumumkan oleh Kementerian PUPR. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Menteri, ini proyek 2 tahapan, yang awal ini mungkin hampir mendekati 2 triliun, yang kedua nanti tahap kedua 2 triliun, jadi totalnya 4 triliun. Ini akan membantu masyarakat Sumatera Barat, wabil khusus jalur logistik antara Kabupaten Solo menuju Kota Padang. Jadi gitu Bang Zul. Jadi kalau Bang Zul OTW
dari Solo ke Kota Padang, itu flyover Situnjul Laut yang diprakarsai oleh Andre Rosiade itu membantu masyarakat Sumatera Barat. Jadi saya ucapkan terima kasih ke Pak Erick Thohir ya, karena ini konkret. Dan terakhir juga soal kebutuhan masyarakat Sumatera Barat, M. Jamil, Rumah Sakit M. Jamil sudah disetujui. Terima kasih Pak Menteri. Dan supaya Bang Zul tahu, yang di sebelah Bang Zul nanti siang saya ketemu lagi Bang Zul. Beliau akan memfasilitasi Rektor UNAN untuk melakukan kerjasama dengan BUMN-BUMN yang ada. Jadi sekali lagi terima kasih, saya doakan Bapak-Bapak bertiga bisa melanjutkan dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 6 beserta anggota, yang saya hormati Kementerian Koperasi Pak Teten, Kementerian Perdagangan Pak Zul, Kementerian BUMN Pak Erik, Pak Wamen, Pak Tiko, beserta jajarannya. Jadi saya menindaklanjuti apa yang diutarakan Bu Evita tadi. Memang kementerian yang di Komisi 6 ini kan menyangkut pertumbuhan ekonomi, Pak. Tetapi di sini nih anggarannya itu terlalu kecil. Kata Pak Zul, berangkatnya bisa, pulangnya nggak bisa. Kalau itu kan sama dengan bohong. Nggak bisa pulang kan, jadi nggak bisa membawa apa-apa kan Pak. Pulang itu yang harusnya kan membawa oleh-oleh. Dan Kementerian Koperasi juga begitu. Jadi sebetulnya sinergi antara Kementerian Perdagangan dan Koperasi ini kedepannya harus dieratkan Pak. Karena apa? Di Kementerian Perdagangan ini kan ada dulu 9 bahan pokok yang diawasi oleh Kementerian Perdagangan. Tetapi selama kita 10 tahun di Komisi 6 ini kan harga kan kadang-kadang naik tinggi, kadang-kadang turun. Itu seharusnya kan tidak boleh. Karena apa? Karena pemain-pemain dari barang yang diawasi oleh Kementerian Perdagangan ini kadang-kadang masih dikuasai oleh salah satu kelompok aja. Jadi yang sering naik turun itu kan beras, gula, minyak goreng. Ini kemarin minyak goreng yang harusnya harganya 14.000 atau 16.000 sekarang udah di angka 17. Nah ini kan padahal pengawasan di Kementerian Perdagangan kan sudah ada, dan itu alokasi yang diberikan dari pemerintah untuk minyak kita ini kan harusnya harga itu tidak boleh naik turun. Jadi saya berharap ke depan ketiga kementerian ini anggarannya jangan sampai dipotong, setidaknya itu tetap kayak dulu lah. Karena manfaat dari program-program dari mitra kita ini sangat bagus buat kita, buat masyarakat. Sehingga hampir 80% anggota Komisi 6 ini terpilih lagi, Pak. Jadi itu kan berkat program-program dari mitra kita untuk kita salurkan ke masyarakat. Terus di Kementerian BUMN ini Pak Erik ya, setelah saya melihat pendirian subholding ini kan kemarin bertujuan untuk efisiensi. Saya tanya Pak Erik, padahal holding yang dibentuk dari BUMN ini kan kebanyakan berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Jadi ada holding di BUMN ini itu pasti berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Misalnya Injourney,
Pertamina, pupuk, perkebunan, dan PLN. Jadi tujuan untuk membentuk subholding ini kan tujuannya bukan di IPO. Bagaimana efisiensi ini bisa terbentuk sehingga anggaran APBN untuk mensubsidi rakyat ini jangan besar-besar gitu loh. Ini sebagai contoh, misalnya ini Injurni punya beberapa anak perusahaan. Misalnya nanti tujuannya yang AP untuk di IPO, nanti kan bahaya, ini kan berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Pelabuhan udara ini. Kedua, Pelindo. Itu kan juga untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan ini kan menyangkut anggaran APBN yang akan disubsidikan kepada masyarakat. Pertamina. Pertamina juga begitu. Kita ada subholding kira-kira 7. Padahal yang dikerjakan, Pak, itu satu jenis yang akan diberikan kepada masyarakat. Di situ Pertamina ada subholding di PIS, Patraniaga, PGN, Kilang, PHE, terus ada apa itu? Yang energi terbarukan itu. Jadi ini Pak, kalau nanti kita nih, misalnya Kilang, PIS, Patraniaga, PHE. 4 perusahaan ini kan harusnya satu jenis yang dikerjakan. Tapi ini ada 4 perusahaan yang tumbuh. Ini akan timbul 4 jenis pajak yang timbul. Dia misalnya PIS ngangkut ke PHE. Ada 11% PPN timbul. Pajak penghasilan. Jadi ini kalau 4 ini timbul berarti kan ada 44% tambah nilai walaupun itu bisa dikonsolidasi. Terus pajak penghasilan. Di salah satu perusahaan dapat untung akan timbul 23% pajak penghasilan. Di sini nanti timbul lagi 23%. Ini kan namanya tidak efisien. Masalah yang dikerjakan satu dan ini mengandung unsur penugasan dari negara. Kalau ini timbul ya harganya di sini tidak akan bisa murah. Karena saya kemarin kunjung antar parlemen ke Thailand, Pak. Banyak belajar, menanyakan mana perusahaan yang perlu di subholding, mana yang tidak. Dan kalau di Thailand, Pak, walaupun itu pakai e-tol ya, yang di tol itu masih menggunakan tenaga manusia. Di situ masih ditunggui. Kalau di Indonesia kan enggak. Timbul aplikasi baru, tidak menciptakan lapangan kerja baru. Nah ini kan kasihan. Padahal sumber daya manusia kita ini paling besar. Sampai di Thailand, Pak, anak SD sampai SMP itu belajar bahasa Jawa. Saya tanya, kenapa kok belajar bahasa Jawa? Karena pangsa pasar di Indonesia itu paling besar di Jawa. Dan di situ, Pak, di SD, itu udah tumbuh berdiri 10 bendera negara ASEAN. Saya tanya lagi, kenapa nih negara bendera ASEAN 10 bendera negara ASEAN ini dikibarkan di situ? Karena kita ini sekarang satu hamparan, tidak ada batasan. Kita mau kerja di Thailand bebas, mau di Indonesia bebas, dan pajak semua bebas. Dan inilah peran serta Kementerian Koperasi, Perdagangan, dan Kementerian BUMN. Bagaimana kita bisa menumbuhkan tumbuhnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Itu
tambahan dari saya, Pak Erik, mudah-mudahan ke depan siapa tahu Pak Erik ini masih dipercaya oleh pemerintah ke depan di tempat yang sama. Inilah koreksi-koreksi kita selama 10 tahun ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ke sebelah kanan lagi Mbak Rike. Bismillahirrahmanirrahim. Belum di on. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Menteri Koperasi dan UMKM beserta jajarannya, Menteri Perdagangan beserta jajarannya, Menteri BUMN beserta jajarannya. Ini adalah barangkali menjadi rapat kerja terakhir kita di Komisi 6. Pertama tentu saya ucapkan banyak terima kasih atas berbagai kerjasama dan dinamika dalam mengatasi dan memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat yang sesuai dengan bidang kerja kita. Untuk Kementerian Koperasi dan Kementerian Perdagangan, saya tidak akan banyak bicara. Untuk anggaran saya setuju, bahkan kalau bisa ditambah karena ini langsung bersentuhan dengan persoalan publik seperti teman-teman sampaikan tadi. Saya izinkan supaya tidak terlalu panjang karena ini juga cukup panjang. Saya ingin menyampaikan satu hal yang saya kira sangat penting bagi kita semua. Khususnya kepada Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi legacy di masa akhir jabatan kita bersama, DPR sampai 30 September dan pemerintah sampai 20 Oktober ganti pemerintahan baru. Menurut saya bisa asal kita kompak memperjuangkannya, yaitu terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik. Karena pada akhirnya semua yang disampaikan selama bertahun-tahun kemudian akan dituangkan di dalam satu sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana di dalamnya harapan saya tentu saja ini jangan hanya dipandang dalam perspektif administrasi pemerintahan pusat dan daerah belaka. Di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik ini adalah sistem tata kelola pemerintahan. Di dalam sistem tata kelola pemerintahan bicara tentang data dari hulu ke hilir berbagai bidang kehidupan rakyat, berbagai bidang pembangunan, dan kita juga harus meyakini artinya di balik data dalam angka negara yang ditampilkan di dalam SPBE, di balik data dalam angka negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan, yang menjadi amanat kita semua sebagai orang-orang yang insya Allah bukan hanya terpilih tetapi juga terpanggil untuk memberikan pengabdian. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pembukaan itu mudah-mudahan, mohon maaf sama sekali tidak untuk menggurui. Karena ini menjadi penting bagi perjalanan pemerintah baru ke depan dan perjalanan bangsa ini ke depan. Tidak mungkin lagi kita tidak menggunakan sistem digital. Pada tanggal 27 Mei 2024, Presiden secara resmi meluncurkan GovTech Indonesia bernama INA Digital. Dan pada saat itu Pak Menteri BUMN menyampaikan alasan pemilihan Perum Peruri, yang ditugaskan adalah Perum Peruri, berdasarkan pada portfolio digital yang kuat terbukti dengan berbagai layanan digital pemerintahan yang sebelumnya menjadi produk unggulan Perum Peruri. Pasal 3 ayat 1, dan Menteri tentu saja bukan hanya karena asumsi pribadi. Penugasan ini adalah berdasarkan pasal 3 ayat 1 Perpres nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital yang menugaskan Perum Peruri menyelenggarakan aplikasi SPBE prioritas meliputi 1. Perencanaan penyelenggaraan aplikasi SPBE prioritas, pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE prioritas, 3. Pengintegrasian aplikasi, 4. Pengoperasian, 5. Keamanan,
keamanan, artinya keamanan sistem dan datanya, 6 distribusi atau diseminasi, 7 pemeliharaan aplikasi, 8 pengelolaan infrastruktur SPBE. Pasal 7 Perpres 82 2023, sumber pendanaan dari APBN dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada perkembangannya, saya memantau sebetulnya ingin menyampaikan ini sejak lama pimpinan, tetapi karena kita banyak persoalan yang harus segera diselesaikan, di kesempatan berharga ini saya ingin mempertanyakan pemantauan dan analisis yang saya lakukan secara berkala. Pada perkembangannya Perum Peruri selanjutnya menugaskan anak perusahaan, yaitu PT Peruri Digital Security. Betul ya Bapak? Betul, PDS menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan otoritas saudara-saudara 9 aplikasi pimpinan yang dipegang saat ini oleh PT PDS, anak perusahaan. Di dalam catatannya saya mungkin koreksi kalau data saya salah. Tetapi apa yang dilansir oleh beberapa menteri, pertama yaitu layanan pendidikan terintegrasi, 2 layanan kesehatan terintegrasi, 3 layanan sosial terintegrasi, 4 layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital, 5 layanan transaksi keuangan negara. Transaksi keuangan negara sebagai layanan pembayaran terpadu yang terintegrasi dengan seluruh penyedia layanan jasa keuangan, luar biasa. Nanti mohon dikoreksi jika apa yang saya sampaikan salah. 6 layanan administrasi pemerintah di bidang aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian. 7 layanan portal pelayanan publik, layanan single sign-on nasional, layanan identitas digital terpadu, layanan infrastruktur, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah dan komputasi awan. 8 layanan satu data Indonesia, 9 layanan kepolisian yang terintegrasi meliputi penerbitan surat izin mengemudi dan izin keramaian. Subhanallah, otoritasnya besar sekali. Namun demikian saudara-saudara yang kami muliakan, izinkan saya menyampaikan kasus PT PDS 26 November 2023. Polda Metro Jaya membongkar kasus korupsi pengadaan fiktif PT PDS diduga tidak realisasikan program yang telah dianggarkan antara lain data storage, network performance monitoring and diagnostic, SIM dan managed service. 19 Februari 2024 PT PDS menghadapi kegagalan sistem e-materai. Ini sudah dilansir di berbagai media yang tidak dapat diakses selama 3 hari penuh. Kasus e-materai yang ramai saat ini adalah pada program pendaftaran CPNS 4 September 2024 yang memerlukan e-materai, laman PDS tidak dapat diakses. 5 September pada pukul 8 total pendaftar itu 2.922.336 orang. Pendaftar yang telah menyelesaikan submit 1.011.148 orang. Jika dikalikan dengan harga e-materai 20.000, telah masuk uang peserta ke PT PDS senilai 20.222.960. Namun kemudian ini Head of Corporate Secretary Peruri menyampaikan alasan error akibat tingginya akses. Selesaikah dengan meminta maaf? Tentu sebenarnya tidak selesai. Lalu kemudian bisa mengajukan pembatalan maksimal 3 hari. Pembelian hanya dilakukan untuk 1 invoice, yang dikembalikan uang hanya 75%. Jangan dihitung 20 ribunya kali sejuta, 75% dibalikin, sisanya kemana Pak Menteri? Permintaan pembatalan akan diproses maksimal 45 hari, 20.000 rupiah orang harus nunggu 45 hari. Dan kemudian disampaikan melalui helpdesk pada laman resmi BKN, repot banget. Nah, pertanyaan saya Pak Menteri, ini bukan kesalahan Pak Menteri, ini clear untuk publik. Ini bukan kesalahan Menteri BUMN, bukan kesalahan BKN, tetapi saya ingin menanyakan, boleh tertulis saja Pak, karena ini akan menjadi performance kita semua lembaga negara, karena kalau akan dilanjutkan di PT PDS pengelolaan SPBE. Tolong ketahukan kepada kami, apa saja bukti keberhasilan program digital Perum Peruri dan PT PDS?
apa key performance index yang digunakan. Kedua, bagaimana perkembangan kasus korupsi pengadaan fiktif Perum Peruri yang dibongkar Polda Metro Jaya 26 November. Yang ketiga ini penting. Ini anggaran bagi 3 kementerian ini termasuk anggaran yang sangat minimalis. Ya, tapi saya ingin tahu berapa anggaran dari APBN yang telah dialokasikan ke Perum Peruri dan dari mana saja sumber anggaran lainnya yang dialokasikan untuk GovTech Ina Digital. Keempat, sejauh mana penyelenggaraan GovTech Ina Digital khususnya 9 aplikasi oleh Perum Peruri yang diserahkan pada anak perusahaan PT PDS. Saya merekomendasikan Pak Menteri, yuk kita perjuangin bareng-bareng Pak, mumpung ada sekian hari. Saya mendesak jajaran Perum Peruri dan PT PDS diberi sanksi Pak, dievaluasi. Enggak cukup kasus itu minta maaf. Ya, yang kedua adalah saya mendesak DPK lakukan audit menyeluruh terhadap Perum Peruri atas alokasi APBN dan sumber anggaran lainnya dengan alasan untuk penyelenggaraan GovTech Ina Digital. Ketiga, mohon dukungannya dengan dasar kinerja yang dipertontonkan oleh Perum Peruri dan PT PDS. Ini dari awal saya sampaikan, ini akan menjadi salah satu tonggak bagaimana administrasi dan pelayanan publik oleh pemerintah pusat dan daerah dan satu data dan seterusnya. Karena itu saya mendesak untuk merevisi Perpres 82/2023 mengkaji ulang penyelenggaraan SPBE diserahkan pada Perum Peruri yang menugaskan PT PDS dalam implementasinya. Saya mendukung institusi penegak hukum untuk melanjutkan penyelidikan dan membongkar dugaan kasus di Perum Peruri dan anak perusahaan. Terakhir saya ingin mengingatkan dengan segala kerendahan hati saya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, tidak boleh profit taking, tidak boleh orientasinya mengambil keuntungan. Begitu ya Pak, sepakat ya? Kalau perumnya oke, penugasan, tetapi ketika begitu diserahkan kepada anak perusahaan berbentuk PT, maka menjadi profit taking, mau tidak mau. Ini disebutnya, kalau saya menganggapnya social cost. Nah, Bapak Menteri yang saya hormati, mohon dukungannya. Sekali lagi, ini bukan kesalahan Menteri BUMN atau Kementerian BUMN, tetapi ini adalah upaya kita bersama untuk pemerintahan yang baru. Evaluasi ulang, kenapa tidak kementerian terkait yang memegang SPBE ini? Entah Kemeninfo atau kemudian untuk pemerintah daerah dengan Kemendagrinya begitu, kenapa harus PT anak perusahaan? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkenan, tapi berkenan tidak berkenan ini penting, apalagi kalau sampai megang sistem keuangan negara pimpinan. Terakhir, izinkan saya untuk tidak membacakan pantun. Saya doakan semuanya. Saya ingin menyampaikan doa di penghujung raker terakhir kita ini. Robi najini minnal qaumiz zalimin. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang zolim. Robi najini minnal qaumil hasidin. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang hasad. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sekarang balik-balik 3 Pak. bulan sekali umroh. Pak Ketua, Pak Ketua, Pak Ketua. Ketua. Monggo. Sekarang balik-balik Pak. PDI pakai doa, PAN joget-joget Pak. Ini Mufti Anam belum datang Pak. Itu kalau lomba doa PDI Perjuangan menang Pak. PKS bisa tergeser. Selanjutnya bisa pakai doa juga, silakan Ibu Nevi. Enggak usah Pak. Iya, langsung doa penutup ya. Terima kasih pimpinan dan anggota Dewan Komisioner yang kami hormati, Pak Menteri, Pak Mendak, Pak Menkop, dan Pak Menteri BUMN.
dinamika perekonomian Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Menteri yang sudah menjadikan mitra kerja selama 5 tahun. Luar biasa dengan adanya pandemi COVID yang selama 3 tahun membuat ekonomi kita begitu benang kusut. Jadi kita betul-betul mengurai bagaimana perekonomian kita menjadi lebih stabil dan alhamdulillah dan kerjasama antara menteri dengan parlemen sehingga kita bisa melewatinya sedikit demi sedikit. Tapi kita juga tidak masih ada PR yang untuk ke depan pemerintahan baru juga harus dikerjakan. Kita lihat bagaimana dinamika perekonomian global membuat harga komoditas sangat fluktuasi dan terus juga perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang ekonomi mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok dan Uni Eropa menyebabkan penurunan permintaan ekspor dan tentu mengurangi kinerja ekspor Indonesia terutama di sektor manufaktur dan agrikultur. Kementerian Koperasi, Kemendag, BUMN walaupun mungkin tidak secara langsung juga harus mengantisipasi masalah ini terutama Kemendag di tengah-tengah masyarakat, PHK sudah banyak terjadi, daya beli masyarakat langsung anjlok, usaha dan perdagangan lesu, dan baru-baru ini kita ada isu yang mengatakan bahwa akan ada penurunan kelompok ekonomi menengah yang akan jatuh miskin begitu besar, mereka akan hidup nanti ke depan pendapatannya itu membayar utang, Pak Menteri. Nah ini jadi tantangan buat kita semua, mitra-mitra kerja yang di bidang perekonomian, agar meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan perekonomian di negara kita. Nah sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi 5 tahun yang lalu ini kita harus evaluasi Pak Menteri, dan diserahkan kepada menteri yang nanti pengganti siapapun atau menteri yang tetap akan ada nanti sebelum ini. Yang pertama mungkin untuk Kemendak Pak. Untuk Kemendak ini kan fluktuasi harga terus-menerus terjadi, terus-menerus ya, dan bahkan membentuk satgas ya. Dan ini Pak, ini kita jangan terlalu banyak bentuk satgas, kita hanya fokus aja kepada satgas tertentu, seperti misalkan yang kita sering dengan laporannya tekstil, lalu terus juga produk kecantikan, elektronik, keramik. Kemarin kita dapat RDPU dengan mereka yang mereka hancur lebur berantakan dengan adanya impor keramik ilegal dari negara Tiongkok yang murah harganya. Nah jadi itu mungkin jadi PR buat Kemendak. Jadi walaupun anggaran kita kecil, baik Pak Menteri, Mendak, Menkop dan Menteri BUMN ini jadi tantangan. Mungkin kita punya prinsip ekonomi bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya tapi kita output dan outcome-nya juga besar gitu. Nah ini jadi tantangan Pak Menteri ke depan. Itu yang masalah tentang Satgas. Lalu yang kedua tentang masalah tentang untuk ekspor ya. Ekspor ini penting sekali buat Pak Menteri. Pemerintah alhamdulillah ditambah dari 200 miliar, mudah-mudahan walaupun 200 miliar, Pak Menteri minta 500 miliar bisa meningkatkan ekspor. Nah ini perlu dipahami Pak, bagaimana Pak yang sudah dampak ratifikasi Undang-Undang Perdagangan yang sudah berapa kali kita sahkan di DPR. Apakah ini dapat membantu Kemendak untuk membangun mitra dagang dan mengantisipasi pelambatan ekonomi global? Nah ini kita perlu laporannya. Lalu Pak Menteri Koperasi kita untuk khusus ya untuk yang koperasi-koperasi bodong di Indonesia ini jadi PR besar Pak. Ya, kita lihat datanya 2021 hingga 2022 ada 12 koperasi simpan pinjam bodong dengan jumlah perputaran dana fantastisnya 500 triliun dan di tahun 2023 ada 8 kasus yang merugikan sampai 26 triliun. Nah ini juga PR Pak untuk Menteri Koperasi ke depan. Dan dengan anggaran yang tadi Bapak Saud sampaikan bagaimana penyelesaian ya untuk menghadapi masalah koperasi yang begitu carut marut ya yang membohongi masyarakat. Dan tentu Pak ini kita harus jelas bagaimana penyelesaian dengan anggota-anggota koperasi yang tertipu dengan nilainya hingga mencapai triliunan rupiah. Nah terus Pak Menteri Koperasi UMKM juga kami ingin datanya
ada beberapa koperasi UMKM baru startup dan eksis tidak selama 2-3 tahun dan apa yang perlu dilanjutkan oleh menteri yang baru pada kabinet mendatang. Pak Menteri BUMN, memang dividen kita 90 triliun Pak ya. Ini sebenarnya harapan negara sebetulnya lebih besar lagi Pak ya, walaupun Bapak tidak ditambah anggarannya, tapi bagi negara ini fresh money Pak ya untuk dividen dari BUMN. Kita harapkan ke depan ya kinerja BUMN seperti yang diharapkan oleh negara tentu lebih besar pada 90 triliun. Terima kasih Pak Menteri, itu saja Pak Pimpinan. Terakhir kami persilakan Pak Darmadi. Profesor Darmadi. Pakai doa juga. Terima Boleh- kasih Boleh pimpinan. doa lagi. Cara Konghucu atau apa? Ya. Yang terhormat Pak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Saya sebut dari yang senior dulu. Ya. Sebelah saya ada Pak Hakim, Pak. Anak muda PAN yang luar biasa. Kemudian Pak Teten Mastuki, Menteri Koperasi, teman saya sudah lama ini. Ya. Kemudian Pak Erick Thohir, Sohib, yang selalu menolong, terima kasih, dan jajarannya. Yang pertama saya mulai dari Pak Teten. Ini saya nggak panjang, nggak masuk ke teknis, tapi memang saya lihat problem yang Bapak sampaikan di presentasi ini cukup sangat bagus, ya. Tetapi memang untuk mendukung, menyelesaikan masalah-masalah yang di sini, yang saya lihat 10 tahun terakhir ini dukungan pemerintah itu tidak maksimal, Pak. Ya. Kenapa? Apa yang bisa Bapak kerjakan dengan anggaran yang terus turun? Ya, ini persoalan. Jadi Bapak bekerja keras, tapi kalau anggarannya juga nggak dimaksimalkan, padahal kita ngomong koperasi dan UMKM itu jadi nonsen, Pak. Ya, jadi bullshit lah ini. Dulu zaman Pak SBY itu Menteri Koperasi itu hampir 2 triliun, Pak, anggarannya. Terus turun, komitmennya nggak ada. 2T sekarang 900. 10 tahun ini ya begitu terus gitu. Masih ingat kan Pak Jul waktu menterinya teman-teman kita itu, ya. Tinggi sekali. Nah ini menjadi, saya pikir saya minta Pak Andre dan Pak Kilmi untuk sampaikan ke Pak Prabowo. Kan ngomong koperasi dan UMKM, kalau anggaran seperti kayak gini ya memang berat juga, sulit juga. Ya komitmen itu nanti dari presiden yang akan datang kita butuhkan begitu. Jadi lihat indeks kewirausahaan. Ranking berapa kita, Pak? 70 lebih, Pak. 74. Kita ini di ASEAN juga bukan yang paling bagus. Sama Singapura ya jauh lah. Indeks kewirausahaan. Sama Singapura itu udah 8-an. Ya, 8,6. Thailand di atas kita, Malaysia di atas kita. Kita hanya di atas mungkin Filipina dan Birma. Yang lain kita kalah. Jadi ngomong indeks kewirausahaan udah sulit kita. Ya. Ngomong daya saing apalagi 77% UMKM di Indonesia itu nggak punya daya saing, Pak. Jadi apa yang harus kita lakukan ke depan? Tentu kita butuh komitmen presiden yang akan datang. Nah ini peran Pak Andre ini penting sekali untuk disampaikan. Karena Pak Andre ini orang dekat presiden, ya, dan Pak Kilmi juga. Jadi mohon disampaikan. Itu koperasi. Yang kedua Pak Menteri, Pak Jul, ini senior, ya. Pak Jul ini awalnya banyak disangsikan orang jadi Mendak. Pak Zul ini orang dekatnya Pak Prabowo. Ya itu. Kalau Pak Jul ini minta, saya dengar ini minta apa aja dikasih sama Pak Prabowo. Ya. Jadi betul. Jadi dulu awal Mendak tuh banyak menyaksikan, kan kursi panas nih, banyak yang berhenti nih di sini, diturunkan nih. Tapi ternyata Pak Jul membuktikan bahwa Pak Zulkifli ini pembelajar yang cepat. Ya. Usia boleh kalah. Saya ingat umurnya 62, Pak. Betul kan? Lahirnya bulan Mei.
Makanya nggak nyalon lagi Pak, udah tua Pak. Jadi kita harapkan tentu masih bisa terus menjadi Menteri Perdagangan. Ya. Nah, ada hal-hal penting memang yang lagi kunci yang mungkin harus diselesaikan yang akan datang. Yang paling penting ini adalah masalah impor-impor ilegal ini, Pak. Ya. Ini kan belum terselesaikan dengan baik. Ya. Yang kedua juga masalah ini mungkin kaitannya banyak, tapi sekarang Pak dunia usaha ini menjerit Pak. Sepi sekali, daya beli turun, ngeluh semua. Ya. Ngeluh semua. Pagi Jawa Pak, turun, deflasi kita ini Pak. Nah ini juga disampaikan ke Pak Presiden yang akan datang yang katanya teman baik Bapak, teman sangat baik gitu. Jadi ini kita minta ini bisa diselesaikan. Belum lagi dikejar-kejar pajak Pak sekarang Pak. Hampir semua dikejar-kejar pajak Pak, ngeluh Pak. Ya. Tiba-tiba hitungannya keluar, sekian dendanya, SKP sekian. Kan gawat Pak ini. Ya. Makanya saya minta kepada Pak Menteri BUMN, ya tolong yang dikejar dividennya BUMN aja untuk penerimaan. Jangan 90T dong 100T misalnya. Ya kan? Dan saya yakin Pak Erik bisa menyelesaikan tuh 100T itu. Kan tangan ajaibnya Pak Erik ini. Ya. Nah saya minta, jadi jangan pengusaha-pengusaha itu dikejar-kejar. Ya. Dicari kelemahan-kelemahannya. Nah ini masalah perdagangan dalam negeri Pak Jul. Ya, udah masalah impor ilegal, masalah kemudian dikejar-kejar dan sebagainya, ini menjadi masalah yang besar. Jadi tugas pemerintahnya akan datang tidak ringan, berat. Di samping masalah global ya menjadi sangat berat. Menjadi menteri yang akan datang itu saya pikir jauh lebih berat daripada sekarang begitu. Ya. Nah ini menjadi poin penting. Jadi kita minta, saya tadi bisikin Pak Darmadi jangan panjang-panjang sama Pak Jul Pak. Gitu sama Pak Hakim Pak Jul. Ini ngawal saya terus di sini. Jadi ya tolong nih saya titip Pak Hakim ini Pak Menteri. Bukan titipan ini tuh. Anak muda yang bagus Pak. Gitu. Yang ketiga adalah Pak Erik, Pak Menteri BUMN. Pak, mungkin tugas ke depan saya yakin sekali bahwa Bapak masih Menteri BUMN. Ya. Bapak kerjasamanya sangat baik, tepuk tangan nggak apa-apa. Tapi saya minta bahwa beberapa poin nanti ke depan yang paling harus diselesaikan pertama RUU BUMN, Pak. Ini mandek, Pak. Ya, saya nggak tahu muaranya di mana, ujungnya di mana, nggak selesai-selesai. Udah 3 periode Pak, nggak selesai itu undang-undang BUMN. Ke depan menjadi tugas Bapak untuk menggolkan nih Pak. Jadi kalau Bapak terpilih lagi jadi Menteri BUMN ini paling penting RUU BUMN. Kalau enggak Bapak nggak bisa gerak juga. Bapak nggak bisa terlalu maksimal juga begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua masalah efisiensi dan efektivitas BUMN Pak. Ini tolong dimaksimalkan lagi. Dan saya yakin 90 menuju ke 100 itu udah deket Pak. Hanya 10 triliun Pak. Jadi tidak susah saya pikir untuk dapat dividen 100T. Betul nggak Pak Tiko? Pak Arya kan betul kan? Jadi 100 triliun itu. Pak Arya suruh jawab dulu dong. Pak Arya suruh jawab dulu dong. Ya, Pak Arya nanti menjaga 100 triliun itu masuk Pak. Jadi yang ketiga adalah saya pikir saya punya masalah titipan dari Dapil Pak. Ya, yang mungkin Bapak kemarin saya sudah sampaikan. Mohon kalau bisa apa sudah dibantu atau belum ya di telepon soal kereta api Pak masih agak Dapil sudah ditelepon ya tolong minta bantu diselesaikan dengan koperasi di sana. Yang kedua adalah masalah gas Pak PGN Pak kami belum sempat panggil tapi masalah gas ini yang kuotanya turun terus Pak Jul ya Pak Jul Pak Menteri kuota industri ini kuotanya dulu 70%, sekarang 60%, sekarang 50% Pak yang HGBT itu. Ini juga menyulitkan. Jadi saya titip itu supaya nanti bisa diproses oleh PGN, ya kuotanya jangan 50% Pak diturunkan terus begitu. Jadi untuk yang subsidi itu Pak. Yang ketiga adalah memang saya berharap Pak Erik ke depan penunjukan komisaris dan direksi Pak. Mohon pertimbangan lain boleh, bukan nggak boleh. Tapi kompetensi itu jadi penting sekali Pak. Ya, karena apalagi mau ngejar
dividen yang cukup besar ini, kalau nakodanya ini nggak bagus, ya tentu ini berat juga. Nah kalau banyak titipan ke nakodanya, ini berat nanti jalannya Pak, nggak sampai-sampai. Jadi faktor yang lain boleh, bukan nggak boleh, politik, yang lain-lain boleh aja. Tetapi kompetensi menjadi prioritas utama, itu titipan dari kami ya, sehingga nanti penunjukan apalagi yang namanya dirut Pak, itu nakoda, kalau nggak baik-baik nunjuknya, ini dividen juga nanti bisa turun terus ya. Nah ini kita harapkan ke depan nanti poin ini bisa diadopsi begitu. Nah saya pikir dari saya cukup Pak, Pak Pimpinan, terima kasih. Ya, saya harus mengakhiri 12.30 sesuai keputusan awal rapat tadi. Pak Adi Turino mendaftar, singkat saja Pak ya. Nggih, matur suwun Ketua yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 6. Yang terhormat trio menteri, Pak Menteri Koperasi, Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya selama 3 tahun saya ada di Komisi 6 ini. Satu kerjasama yang luar biasa di antara mitra di kementerian dengan kami di Komisi 6. Ada beberapa masukan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama kepada Menteri Koperasi, Pak. Kita tahu Pak, PR yang belum selesai dari Pak Menkop adalah tentang korban koperasi simpan pinjam, Pak. Jadi menjelang akhir dari masa jabatan Pak Teten, mohon untuk bisa dibantu paling tidak didorong, Pak. Penyelesaiannya itu agar benar-benar keputusan pengadilan dalam kasus homologasi itu bisa dijalankan. Karena kasihan sekali Pak, terlalu banyak korban yang menderita karena ini, dan nanti pada saat nota serah terima dengan menteri baru, kalau memang diserah terimakan, atau Bapak pegang lagi, ya setidaknya ini disampaikan kepada menteri baru kalau belum tuntas Pak Teten. Supaya ada perhatian, prioritas dari menteri yang baru, agar tidak terlalu menderita. Untuk Kementerian Perdagangan, ini untuk Kementerian Perdagangan kita tahu surplusnya 49 bulan berturut-turut, tetapi sekarang surplusnya sudah semakin mengecil Pak. Dengan melambatnya atau turunnya harga komoditi menjadi satu ancaman, sehingga perlu dicari source of new growth bagi mendukung surplus perdagangan. Dan hati-hati juga purchasing managers index untuk manufaktur sekarang sudah masuk ke zona kontraksi, sudah di bawah 50. Angka tepatnya di bulan Juli adalah di 49,3. Sehingga ini nanti akan berdampak. Untuk Pak Menteri Perdagangan, ini apresiasi Menteri BUMN, apresiasi Pak Erik, ini consolidated financial report BUMN, bagus Pak, saya sudah baca, ini belum pernah ada sebelumnya. Juga dividen yang tertinggi sepanjang sejarah BUMN, serta beberapa perusahaan BUMN yang masuk pada Fortune 500. Saya akan menyampaikan apa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Darmadi mengenai mempertahankan kinerja BUMN ke depan. Ini kata kuncinya ada di pimpinan di BUMN, Pak. Sehingga penunjukan direksi terutama ini harus berdasarkan pada kompetensi. Ya. Kalau ditunjuk hanya atas pertimbangan politik semata, nantinya Menteri BUMN yang akan pusing, Pak. Ya. Mengenai aspirasi dari Dapil, saya sudah WA Pak Erik bahwa beras Bulog 10 kilo untuk rakyat miskin, ternyata di Dapil saya setelah ditimbang ulang hanya 8,45 kilo. Ini benar-benar memalukan. Jatahnya rakyat kecil dirampok. Salahnya di mana kita tidak tahu, apakah tera timbangannya yang salah,
Apakah oknum bulognya yang salah atau ya karungnya bocor atau apapun. Tapi ini aneh ini. Dan ternyata solusinya diganti hanya begitu. Jadi karungnya diganti dengan yang baru. Bukan solusi kan bukan seperti itu saja. Setidaknya ada tindakan yang diambil orang yang sudah jelas untuk rakyat kecil, Pak. Ya dicolong 15%, kan kebangetannya sudah lewat menurut saya. Rasanya ini harus menjadi perhatian yang sangat serius ya untuk hal-hal yang menyangkut masyarakat kecil. Kita tidak tahu apakah ada tindakan tegas kepada para pelakunya, ya. Tetapi yang kita dapat kabar, tahu-tahu ada pergantian di direksi, sehingga rasanya tidak ada urusannya dengan ini. Tetapi ini harus menjadi perhatian Pak Menteri ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan dari meja pimpinan. Ya, silakan Pak Martin. Terima kasih Pak Bimo, Pak Menteri Perdagangan, Menteri BUMN dan Menteri Koperasi. Saya pikir ini rapat terakhir ya. Sebelum periode berakhir. Jadi kita ngomong panjang-panjang juga nanti kan pasti pejabat berikutnya juga yang harus melaksanakan. Jadi saya cuma mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini dan juga kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Republik dengan tupoksi masing-masing dan tentu kita berharap baik Bapak-Bapak Menteri ke depan akan bisa terus berbakti bagi bangsa dan negara kita. Demikian juga kami di DPR maupun yang masuk lagi di DPR maupun yang akan berkarir di tempat lain. Jadi saya pikir best of hopes untuk Indonesia ke depan. Terima kasih Pak Bimo. Terima kasih dari saya biasa kalau telepon menyebut Kang Teten, terima kasih. Kemudian Bang Zul, terima kasih juga atas kerjasamanya dan Mas Menteri, Pak Erik. Saya kira kalau dari Kementerian BUMN, tugas berat yang selama ini selain COVID kepada Kementerian BUMN, tentu terkait dengan visi besar pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun, yaitu terkait dengan pembangunan infrastruktur. Memang ini menjadi sukses besar dari pemerintahan saat ini. Tetapi sebenarnya buat bangsa kita bukan suatu yang sukses. Kita hanya mengejar keterlambatan saja yang sebelumnya belum ada, dan kita harapkan infrastruktur ini mampu meleverage aset bangsa ini baik di kelautan, pertanian, perkebunan, sumber daya mineral, serta pariwisata ini untuk menjadi lebih produktif. Ya. Juga bagaimana BUMN juga mempelopori tentang hilirisasi dan industrialisasi. Kita bikin panja-panja bagaimana restrukturisasi di BUMN dengan holdingisasi, sektor perkebunan, kelautan, sumber daya mineral. Ini adalah hal-hal yang menyangkut visi besar pemerintahan 10 tahun Jokowi. Dan tentunya ke depan tetap akan dilanjutkan dengan tambahan visi energi hijau dan pemberdayaan ekonomi maritim kalau tidak salah, saya baca-baca. Tentunya kami percaya bahwa BUMN menjadi ujung tombak ekonomi nasional dan tentunya terus akan berperan aktif di dalam menjalankan visi pemerintahan ke depan. Kami melihat bahwa proyek-proyek strategis nasional itu akan mampu menciptakan kita sebagai bangsa yang lebih mandiri. Kita juga tahu bagaimana proyek-proyek strategis nasional yang ditugaskan kepada BUMN, khususnya BUMN karya, itu juga akan menjadikan baru terlihat kadang ternyata BUMN kita cukup kompetitif. Juga tidak hanya secara nasional tapi juga di skup global. Namun selalu Komisi 6 selalu menegaskan dengan bijak bagaimana penugasan-penugasan itu tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi kita Pak Menteri juga punya wamen yang cukup kuat, jangan sampai mengorbankan keseimbangan soal finansialnya sisi keuangan BUMN. Ini yang menjadi kekhawatiran kita dan tentunya ke depan bisa kita perbaiki. Sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dan dengan sektor swasta
itu juga harus kita jaga dan harus kita tingkatkan dari berbagai rapat-rapat kerja di Komisi 6 ini. Kita berharap bahwa kementerian ke depan tetap mengedepankan di dalam RDPU maupun dalam rapat kerja maupun di Panja, yaitu soal efisiensi, soal transparansi, dan soal profesionalitas itu tetap menjadi hal yang penting untuk menguatkan hal-hal yang terkait dengan kinerja BUMN, terutama di sisi keuangan. Bahkan itu pun juga sudah kita rumuskan sebenarnya. Yang menjadi PR kita dan belum selesai adalah di Undang-Undang BUMN. Insya Allah nanti ke depan tetap menjadi hal yang penting, karena disitulah sebenarnya substansi Undang-Undang BUMN adalah memperbaiki kinerja dalam sisi keuangan, penguatan tata kelola, dan kita berharap dengan undang-undang itu BUMN bisa lebih memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan ekonomi nasional. Kami tetap akan memberikan dukungan penuh dari Komisi 6 ini, sayap APBN dan sayap BUMN menjadi motor penggerak utama di dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemudian untuk Kang Zul, kita percaya bahwa terus yang kita tekankan adalah lebih bagaimana memperkuat perdagangan domestik, juga perdagangan internasional, tentu terkait dengan hulunya yaitu dalam meningkatkan daya saing lokal. Kita juga terus tekankan bagaimana penguatan akses pasar terutama untuk ekspor, serta masuknya era digitalisasi sebagai rantai pasok. Kami berharap ke depan perdagangan harus terus ditingkatkan antara sinergi pemerintah dan sektor swasta. Kami juga ingin Kemendak selalu berupaya menjaga stabilitas harga terutama soal pangan yang terus kita uplek-uplek di Komisi 6, dan bagaimana ekspor komoditas yang harus kita navigasikan, faktanya itu masih menjadi unggulan, serta di internal Kang Zul untuk efisiensi di birokrasi, karena menterinya berganti-ganti selama 3 kali Kang Zul 5 tahun terakhir ini, dan Kementerian Perdagangan ke depan kami tetap percaya walaupun value-nya, sistemnya sangat kapitalistis dan sangat liberal, tapi kami percaya Kementerian Koperasi dan UKM tetap bisa bernavigasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, karena tanpa koperasi, kalau sektor privat dan hanya BUMN, pemerataannya yang paling berat, pertumbuhannya mungkin bisa dicapai. Terutama dalam memasuki di era digitalisasi, kami percaya daya saing produk lokal sekarang ini dengan suksesnya infrastruktur, akses pasar UMKM tidak hanya lokal tapi juga regional, nasional, bahkan global, maka produk-produk lokal kalau itu bisa dikolaborasikan dengan berbagai sektor terutama BUMN ataupun swasta lainnya, kita akan mampu masuk ke era global. Maka program literalisasi di sektor digitalisasi dengan modernisasi bisnis UMKM kami percaya akan menjadi prioritas ke depan. Hal yang penting kawan-kawan sekalian, bahwa proyeksi ke depan memang penerimaan negara ini dari pidato Bu Menteri adalah 2.999 triliun. Itu ekspektasi untuk penerimaan negara tahun 2025, sementara APBN kita disampaikan 3.600 triliun, maka ada defisit 600 triliun. Tentu kita akan menambah utang yang sudah 9.000 triliun saat ini, maka kebijakan APBN di tahun 2025 kami percaya harus mengutamakan kehati-hatian, ya, bagaimana prioritas alokasi anggaran yang sangat diperlukan adalah efisiensi dan penggunaan anggaran negara menjadi garusan demi pembangunan nasional dan pendidikan nasional dengan prinsip kehati-hatian. Terima kasih semuanya, sungguh indah melihat tumbuh-tumbuhan, apalagi tumbuhan seruni. Mohon maaf untuk setiap kesalahan, terima kasih untuk kerjasamanya selama ini.
kebanyakan saran Mas Menteri, Kang Menteri, dan Bang Menteri, maka cukup closing statement aja dan segera kita ambil kesimpulan rapat, dimulai dari Menteri Perdagangan, Menteri BUMN dan Menteri Koperasi. Kami silakan. Baik, Pak Ketua, seluruh teman-teman anggota Dewan yang terhormat, sungguh hari ini hari yang mengharukan dan membahagiakan. Pak Teten 5 tahun, Pak Erik 5 tahun mungkin lebih, saya 2 tahun. Ya. Banyak yang kita bicarakan di sini kadang-kadang keras, itu kadang-kadang lembut ya. Tapi kami semua paham bahwa based on national interest, based on merah putih Pak. Semua yang kita kerjakan untuk Indonesia, untuk merah putih, agar Indonesia lebih baik. Bapak-bapak sudah habis-habisan, kami juga begitu. Tentu ada yang baik, ada juga yang belum. Kami minta maaf kalau harapan Bapak-bapak, tentu harapan rakyat yang dititipkan kepada Bapak-bapak belum semua bisa kita penuhi. Ya. Tentu kalau salah ya kami tanggung jawab. Pak Teten, saya, Pak Erik, kurang dari sini tentu dari kelemahan kami. Tentu kami minta maaf apa yang kami lakukan mungkin sekali lagi tidak memenuhi harapan Bapak-bapak. Yang kedua, kami bolehlah sekali-sekali Pak Erik ya, kita tidak jawab tapi nanti jawabannya tertulis Bu Evita ya. Iya. Sekali-sekali pantun boleh kan? Tanya terakhir ini. Terakhir ini. Tapi terus terang Pak Ketua dan teman-teman, kadang-kadang rapat yang keras di sini itu yang buat kita semangat gitu. Betul. Wah ini kok keras ya, tapi ya itu yang membuat kita tertantang gitu. Mungkin kalau santai-santai aja juga kita juga santai barangkali. Jadi kalau ada prestasi, ada kemajuan kami capai ya karena sebetulnya desakan dan kritikan dan masukan dari teman-teman. Itulah kalau kita sampai bagus, sukses. Tapi kalau kurang ya sekali kami yang kurang. Itu dan ya, waktu semua yang terikat pada waktu ya akan berlalu itu. Yang abadi itu ya kehidupan setelah kehidupan gitu. Kami semua kurang penyampaian, perilaku atau harapan teman-teman ada yang kurang sekali kami minta maaf dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh pantun Pak Erik ya? Pantun apa saya ya? Kalaulah tidak karena tinta takkan dapat kugubah sebuah lagu. Kalaulah tidak karena cinta Indonesia tak mungkinlah kita berada di sini. Iya. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri, Pak Iwan, cukup? Diwakili. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri BUMN Republik Indonesia tentang penyesuaian RKKL tahun anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI Rabu 11 September 2024. Komisi 6 DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementerian BUMN Republik Indonesia tahun anggaran 2025 sesuai surat Badan Anggaran DPR RI nomor B-05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2025 sebagai berikut. A. Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia sebesar 937 miliar 170 juta rupiah.
B. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebesar 1.053.280 rupiah. C. Kementerian BUMN Republik Indonesia sebesar 277.500 rupiah. 277.500 rupiah untuk Kementerian BUMN. Sesuai surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi 6 DPR RI meminta kepada Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementerian BUMN Republik Indonesia untuk segera menyampaikan penyesuaian rincian anggaran per program paling lambat 12 September 2024 untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan. Demikian kesimpulan rapat pada hari ini. Komisi 6 DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian BUMN Republik Indonesia untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu 5 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi 6 DPR RI. Terima kasih saya ucapkan dari pimpinan, kawan-kawan anggota Komisi 6 atas kesediaan waktu mengikuti rapat sampai siang hari ini. Begitu juga Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian BUMN bersatu jajarannya yang telah mengikuti rapat. Rapat kerja hari ini kita mulai dari pagi, tujuannya agar semua rakyat bisa terlayani. Ke depan semua kita bisa terus bersinergi untuk kemajuan negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimo, foto bareng. Kita foto bareng Pak Menteri bertiga.